Oke guys, bertemu lagi bersama saya di Nal Games Komputer. Kali ini kita kedatangan servisan Vivo V20 SE ganti LCD. Ini sudah yang kedua kalinya ganti LCD di tempat saya. Oke, sebelum kita lanjut untuk servisnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Oke, di sini saya sudah beli LCD-nya yang biasa, jadi fingerprint-nya itu nggak aktif karena dari usernya minta yang biasa aja, nggak usah biar nggak aktif fingerprint-nya nggak apa-apa. Dibilang kayak gitu ya udah. Jadi saya belikan yang standar aja, yang biasa, yang murah lah. Karena dia mau pakainya sekedar pakai. Oke, seperti biasa sebelum kita ini kita buka dulu ya tempat kartunya, lalu buka casingnya. Oke, ini buka casingnya ini harus buka belakangnya dulu ya, baru kita buka framenya. Ini hati-hati jangan sampai aninya orang bisa lecet, harus hati-hati. Oke, menyingkat waktu saya percepat dulu video ini. Oke, di sini saya percepat videonya biar mempersingkat waktu. Di sini juga aman sih, nggak ada fingerprintnya bagian belakang, jadi tak perlu takut ada fleksibel fingerprintnya lagi, tinggal langsung bongkar aja. Oke, setelah itu kita copotin baut-bautnya satu demi satu. Pokoknya semua baut-baut yang ada di situ, yang kelihatan di situ, copotin semua. Untuk copot baut mungkin kalian semua sudah tahu. Oke, sekarang selesai, ini tinggal copot lagi framenya. Nah, itu framenya kita copotin aja. Awas ada pengaitnya di situ. Kalau dia masih keras berarti ada yang masih tersangkut, entah ada apa nih, bautnya atau bekas-bekas lem. Jadi harus diperhatikan, jangan dipaksa, nanti bisa patah karena tipis sekali. Nah, ini bagian penutup mesin kita cabut juga, baterai kita cabut. Ini karena ini letak LCD-nya, fleksibel LCD-nya di bagian bawah, seharusnya di atas itu nggak usah dibuka. Tapi mau tidak mau tetap harus dibuka sih. Untuk baterai kayaknya nggak usah dibuka sih, harusnya nggak usah dilepas sebenarnya. Ini sudah lama tidak dipakai ya. Saya cabut baterainya. Sebenarnya kalau memang masih ada isi baterainya sebenarnya nggak perlu dicabut sih, tapi di sini kan kita mau cek dulu baterainya ini apakah masih ada isinya atau udah kosong. Kalau kosong nanti kita seperti biasa kita tembak aja pakai power supply 3,3. Oke, ini bisa, jadi ini masih bisa dipakai, tinggal dicas biasa aja, nanti hidup sendiri, nggak perlu ditembak lagi.
Oke, sekarang kita copot dulu LCD-nya. Saya di sini LCD menggunakan thinner, jadi nggak perlu pakai blower karena LCD-nya juga udah rusak total. Jadi nggak harus ini, kecuali LCD-nya ini masih bagus, masih bisa kelihatan. Biasa saya pakai untuk saya sendiri karena biasanya LCD itu nggak diambil sama usernya. Jadi saya buka dengan cara hati-hati biar nggak retak. Kalau ini kan udah retak, memang tetap juga hati-hatinya jangan sampai frame-nya itu, bezelnya itu sampai rusak. Tetap juga hati-hati. Oke, saya percepat lagi di sini. Karena untuk pencabutan LCD ya lumayan lama, jadi saya percepat biar mempersingkat waktu juga. Untuk mengkeras LED yang hati-hati itu ada itunya ya, tempat di speaker telinga yang bagian atas. Kalau copot jangan sampai lupa dipasang ulang, karena kalau nggak bisa pasang itu nanti bolong jadinya. Untuk ini dia udah nggak ada ya, udah nggak ada apa nih, jaring-jaringnya itu yang di atas tuh, di bagian speaker yang tempat telinga itu udah nggak ada jaring-jaringnya. Jangan lupa untuk di bagian frame-nya itu dibersihkan bekas-bekas lemnya sampai sebersih-bersih mungkin, karena kalau masih ada bekas lemnya itu kadang-kadang tidak presisi, nanti LCD-nya kurang bagus. Ada yang tanai, ada yang sebelahnya bagus cap, yang sebelahnya terangkat, jadi nggak bagus nanti. Jadi harus bersih sekali, jangan sampai ada yang tersisa bekas-bekas lemnya. Kalau mau bersihkan lem supaya lebih ringan lagi, tidak terlalu ini, diisi thinner dulu pakai sikat sampai dia gampang dilepas lem-lemnya. Harus sampai benar-benar bersih ya, jangan sampai ada sisa di lemnya. Oke, sekarang kita bersihkan pakai sikat gigi plus diisikan thinner sedikit. Oke, sekarang kita tes LCD-nya. Oke, di sini presisi ya, rapat. Sekarang kita pasang baterainya, kita tes. Nah, di sini tampilannya seperti itu, berarti dia harus dicas dulu sampai ada isinya baru bisa dihidupkan. Oke, kita cas dulu HP-nya ini sampai terisi. Oke, sekarang sudah muncul petirnya, jadi sementara saya cas. Nah, di sini dia udah masuk 2%. Kita tes hidupkan. Oke, hidup. Oke, kita tinggalkan dulu itu sampai hidup. Nah, tunggu itu hidup, kita bersihkan dulu lem-lem yang bagian belakangnya ini. Sambil nunggu HP-nya masuk ke menu, kita bersihkan dulu. Ini juga harus dibersihkan, kalau tidak dibersihkan nanti penutup belakangnya, bagian belakangnya sekali itu pasti akan tidak rapi, tidak rapat, jadi tidak bagus dilihat. Nah, itu udah masuk, cuma kayaknya saya lupa deh ini pas ini polanya, tidak sempat
saya ini tidak sempat saya minta. Jadi kita tesnya lewat tombol aja. Oke, aman. Oke, di sini aman ya. Nggak bisa dibuka itu. Jadi harus buka polanya dulu baru kita bisa buka kameranya. Nggak bisa buka kameranya. Karena harus buka pola dulu baru bisa dibuka kameranya itu. Jadi saya tes juga nggak bisa. Oke, nggak bisa juga. Oke, saya teruskan, takut nanti salah terus. Oke, kita matikan dulu handphonenya. Terus kita sebentar lanjut untuk pemasangan yang bagian belakangnya, pemasangan ngelemnya maksudnya. Kan harus dilem dulu. Kalau nggak dilem ya tahu sendiri lah bagaimana LCD nanti kalau tidak dilem. Nah, di situ ada plastik beningnya, kita copot juga karena berpengaruh nanti jadi bagian LCD jadi tebal. Ini seperti biasa saya lapisi bagian fleksibelnya menggunakan anti panas biar tidak terkena langsung dengan lem-lemnya. Oke, kita pasang selasinya. Jadi dia di dalam tuh agak tipis, di sela-selanya itu agak kecil. Dia harus diperhatikan biar dia masuk setengah, bukan setengah sih, maksudnya biar masuk sedikit untuk melapisi fleksibelnya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut di bagian frame-nya. Sebelum kita lem, kita perhatikan lagi apakah ada bekas-bekas lem. Apabila sudah tidak ada bekas-bekas lemnya, kita lanjut untuk mengisi lem di bagian frame-nya. Oke, di sini seperti biasa lagi saya mau percepat untuk proses pengelemannya. Untuk lemnya jangan sampai ada yang tidak kelem, harus rata terisi lemnya. Sekarang kita pasang LCD-nya. Setelah dipasang LCD-nya, kita perhatikan kanan kiri atas bawahnya apakah sudah presisi, sudah rapat. Kita perhatikan. Setelah itu nanti kalau sudah kering, nanti bekas-bekas lem yang belepotan itu kita bersihkan pakai thinner. Jangan lupa dipasang fleksibel LCD-nya. Oke, di sini sudah terpasang fleksibelnya. Kita ambil bagian penutup belakangnya itu yang ada speakernya, penutup mesin. Nah, itu jangan lupa ya untuk baterainya dipasang ulang.
Dan jangan lupa ada bautnya di situ yang kecil, jangan sampai lupa. Nah, di bagian sana itu ada baut. Jadi sebelum pelepasan baut itu kita harus pastikan dulu tempat-tempat bautnya apakah ada ini, supaya dia tidak bergerak penutup mesinnya itu. Hati-hati untuk menekan casing belakang itu, hati-hati ya, jangan LCD-nya yang ditekan tapi bagian belakangnya. Yang di tangan yang jempol di bagian LCD itu hanya menahan, bukan menekan. Nah, apabila ada yang keras bagian sudut-sudutnya, bisa pakai kuku tapi di bagian frame-nya ditindis, jangan LCD-nya. Jadi di bagian bezelnya itu yang di samping-samping itu ditindis pakai kuku supaya tidak LCD-nya yang dapat tindis, bisa retak. Nah, di sini karena lemnya sudah mulai ini sedikit, kita boleh bersihkan. Nanti setelah kering baru kita bersihkan sebersih-bersihnya. Sekarang kita pasang bautnya. Jangan sampai ada baut yang dilupa. Usahakan bagaimana kita mencabut bautnya tadi dan sekarang memasangnya juga seperti itu, jangan sampai ada yang dilupa bautnya. Nah, sekarang tinggal dikaretin. Di sini saya pakai karet yang kecil, bukan yang besar. Jadi yang kecil dia agak keras menekan LCD-nya itu. Nah, karena di bagian speaker atas itu kan nggak ada ininya, jaring-jaringannya itu yang penutup speaker itu. Jadi karetnya jangan di situ, nanti kalau lama takutnya retak. Kita simpan di sampingnya aja. Nah, kalau untuk bagian samping ini kita bisa lipat dua karetnya. Di sini aja sudah lumayan sih, sudah kencang ini, sudah cap, jadi nggak mungkin terangkat sih LCD-nya. Oke, di sini sudah selesai untuk bagian ikat LCD dan pengeleman LCD-nya. Tinggal kita hidupkan dulu, kita cek. Setelah itu tinggal tunggu lemnya kering dan selesai untuk bagian pengeleman LCD-nya. Nah, setelah ini agak kering sedikit, nanti di bagian penutup belakang kita lem juga, karena di bagian penutup belakang itu dia ada pengelemannya. Oke, di bagian tampilan ini kita percepat lagi. Oke, kita sambil cas, kita tes. Oke, semua normal, fungsi normal semua. Dan sekarang kita lanjut di bagian back covernya. Nah, di sini kan masih ada lem-lemnya, itu kita lepas semua lemnya, karena kalau ada masih lemnya di belakang itu biasa dia nak mau rapat karena lemnya sudah pada kering. Oke, kita percepat lagi. Ingat, di bagian back cover ini harus betul-betul bersih ya untuk bagian lemnya, jangan sampai ada yang sisa lem-lem di situ. Oke, sudah selesai di bagian back covernya. Kita lepas lagi karetnya ini karena sudah mulai kering. Untuk pengeleman back cover di bagian belakangnya, kita kletekin aja itu plastiknya. Oke, di sini kita lihat juga di bagian belakangnya apakah ada lem-lemnya. Kalau ada lemnya itu seperti tadi dibersihkan dulu.
supaya benar-benar bersih. Kalau pemasangannya kita rapi, otomatis user pasti akan suka, dan seandainya rusak kembali dia akan datang ke tempat kita lagi. Oke, di sini saya percepat lagi biar mempersingkat waktu. Oke, dipasang, dilihat sudah presisi, baru kita isikan lem. Setelah itu ditempel. Nah, setelah ditempel tadi diikat karet lagi, tunggu sampai kering, dan di sini sudah kering semuanya. Sekarang kita tinggal bersihkan bekas-bekas lemnya biar kelihatan rapi, bersih. Oke, setelah kita selesai ngelem, jadi lem yang bekas-bekas lem itu dibersihkan semua, jangan sampai ada yang tersisa. Buatlah serapi mungkin agar user kita itu senang juga. Sini dibersihkan semua ya. Jadi di sini saya percepat karena proses pembersihannya juga lumayan lama. Ini sudah berapa menit, jadi saya percepat agar proses uploadnya juga tidak lama sih. Oke, sudah selesai. Di sini sudah kita hidupkan HP-nya, kita tes dan normal. Oke, jangan lupa klik like, comment, and subscribe-nya, dan jangan lupa diaktifkan loncengnya. Thank you.